Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa bernafas hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan perkenalkan, nama saya Utrus Tias dari kelas 3 PRR. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas korelasi public speaking dan komunikasi persuasif dalam meningkatkan karir. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu korelasi public speaking dan komunikasi persuasif. Public speaking adalah bentuk komunikasi lisan tentang sesuatu hal atau topik yang disampaikan banyak orang. Persuasi dalam ilmu komunikasi dianggap sangat penting, karena akan mempengaruhi pencapaian dari tujuan komunikasi itu sendiri. Maka dari itu, banyak kajian-kajian, penelitian, dan buku-buku yang membahas secara khusus mengenai persuasi ini. Komunikator atau dalam kasus ini ialah pengamen. Ketika berbicara persuasi, salah satu yang menentukan keberhasilan suatu bujukan adalah dengan memperhatikan hubungan emosional, etika, dan kredibilitas pembicara. Ada begitu banyak teknik dan aturan saat memberikan motivasi, pengaruh bujukan, dan arahan kepada orang-orang. Tujuannya untuk menyentuh sisi think, feel, dan act. Aristoteles merupakan pelopor ilmu komunikasi berbicara. Beliau mengidentifikasi unsur-unsur dasar pidato persuasif sebagai berikut. Yang pertama, ada ethos, yaitu kredibilitas atau kepercayaan pembicara. Logos, logika yang disampaikan dengan valid dan jelas. Yang ketiga, ada pathos, yaitu daya tarik emosional audiens atau kemampuan untuk menghubungkan antara audiens dengan pembicara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran public speaking dalam karir. Dapat dipahami bahwa public speaking merupakan seni berbicara di depan umum, di mana suatu komunikasi lisan yang efektif berlangsung secara berkesinambungan antara pembicara dan pendengar, dengan tujuan yang agar pendengar berpikir dan merasakan serta bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembicara. Definisi kemampuan public speaking adalah kecakapan berupa potensi terhadap penguasaan pembicara di depan umum atau yang lebih sering disebut dengan public speaking, yang dapat dimiliki sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik dan digunakan untuk komunikasi dengan orang lain, kelompok, dan masyarakat. Public speaking memiliki banyak manfaat seperti yang disampaikan oleh Nikita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Seorang sekretaris yang memiliki kemampuan untuk public speaking dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, yaitu keyakinan terhadap diri sendiri, sehingga mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Kepercayaan diri berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain, terutama dalam hal komunikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi, merupakan kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan audiens memahami apa yang dimaksudkan. Berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, terutama bagi peningkatan karir. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan keterampilan organisasi, merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat yaitu pengaruh sosial yang lebih. Public speaking memberikan manfaat untuk merubah sikap, persepsi, atau tingkah laku sesuai dengan apa yang pembicara pikirkan. Yang kelima yaitu kemampuan mendengarkan meningkat. Public speaking memberikan manfaat untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Keenam yaitu kebutuhan bertemu orang lain. Public speaking memiliki manfaat untuk mempengaruhi persepsi pembicara agar selalu memiliki keinginan untuk bertemu orang lain, sehingga seorang pembicara akan menjadi pribadi yang mudah bergaul dan beradaptasi. Yang ketujuh yaitu mengurangi grogi ketika berbicara dengan orang lain. Menguasai public speaking memiliki manfaat mengurangi rasa takut dan kecemasan yang tinggi ketika berbicara dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena pembicara sudah terbiasa berhadapan dengan dua orang atau lebih. Yang kedelapan yaitu meningkatkan memori. Seseorang pembicara memiliki daya ingat yang cukup kuat karena materi yang disampaikan secara berulang
sehingga akan meningkatkan daya ingat. Yang kesembilan yaitu kemampuan persuasif yang meningkat. Seorang pembicara memiliki kemampuan mengajak dan mempengaruhi audiens karena ketika pembicara maka akan mengarahkan audiens sesuai dengan persepsinya. Yang ke-10, dapat mengontrol emosi yang dengan baik. Manfaat menguasai public speaking adalah dapat menguasai emosi dan bahasa tubuh, karena seorang pembicara akan menghadapi audiens dengan berbagai karakter dan latar belakang, sehingga secara tidak langsung akan dapat mengontrol emosinya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang korelasi public speaking dan komunikasi dalam meningkatkan karir. Public speaking adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens. Saat berkomunikasi di depan umum, hal itu berlaku baik di depan orang-orang yang sudah dikenal atau belum sama sekali. Secara umum, kemampuan ini memegang peran penting untuk membawa seseorang terlihat lebih profesional. Seringkali beberapa orang merasakan ketakutan yang besar saat diminta tampil di hadapan banyak orang. Padahal rasa takut tersebut dapat diatasi dengan baik jika kamu mampu menguasai kemampuan public speaking. Oleh karena itu, kemampuan ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata utama yang harus dipersiapkan oleh seorang sebelum memasuki dunia profesional. Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantumu untuk terus meningkatkan rasa percayaan. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan karirmu ke depannya. Semakin kamu percaya diri, tampil di depan banyak orang, performamu akan terlihat sangat bagus di depan mata orang lain. Yang kedua, yaitu menumbuhkan leadership. Kamu tentu ingin karir melesatmu sehingga jadi manajer, bukan? Bagi seorang manajer, salah satu tugas utamanya tentu berbicara di hadapan bawahan. Entah itu saat meeting, presentasi proyek. Nah, public speaking memegang peran penting untuk membantu seorang manajer supaya dapat mengontrol dirinya dan membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada bawahannya. Di sisi lain, kemampuan ini juga membantumu untuk mengayomi bawahanmu. Hal tersebut tentu perlahan-lahan akan menumbuhkan sifat leadership dalam diri seseorang. Yang ketiga, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Dipetik dari skill unit. Berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri mengemukakan sesuatu, terutama saat meeting. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kamu hindari jika ingin menyampaikan jenjang karir yang bagus. Melalui kemampuan public speaking, kamu dapat mengatasi masalah dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan, kemampuan ini akan membantumu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, termasuk saat ingin menyampaikan ide atau pendapat ketika sudah berhasil menyampaikan ide atau pendapat dengan baik. Bisa jadi kamu akan dianggap sebagai orang yang berkompeten, melihat semua manfaat di atas, maka secara tidak langsung, kemampuan ini dapat mengantarkanmu kepada jenjang karir yang bagus ke depannya. Cara meningkatkan kemampuannya yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu latihan dan latihan. Merasa gugup saat hendak maju di depan umum memanglah hal yang wajar. Akan tetapi, semua itu dapat diatasi dengan baik jika kamu berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Mengutip Harvard Extension School, berikut waktu sejenak untuk kembali berlatih dan mempersiapkan diri dengan membaca ulang catatan yang ingin disampaikan nanti. Selain itu, latihan dirimu dengan merekam semua pembicaraanmu melalui video. Setelah itu, kamu bisa melihat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi jika sempat minta bantuan temanmu untuk mendengarkan rekaman tersebut dan memberi kritik serta saran. Yang kedua, yaitu pahami audiens. Ingat, saat berbicara di depan umum, kamu tidak berbicara tentang dirimu, melainkan tentang audiens. Oleh karena itu, pahami terlebih dahulu siapa saja audiens yang akan datang untuk menontonmu. Hal ini akan membantumu untuk menyampaikan pesan
yang tepat kepada mereka. Sebagai contoh, audiens yang akan datang dengan rata-rata usia 20-25 tahun. Nah, berarti kamu harus bisa menyampaikan pesan dengan bahasa yang sesuai dengan mereka. Selain itu, kamu juga bisa mencari celah untuk menyelipkan humor yang sesuai dengan orang-orang seumuran mereka. Yang ketiga yaitu latih gaya tubuh. Selain berkomunikasi verbal, komunikasi nonverbal juga penting untuk diperhatikan dalam public speaking. Menurut Verywell Mind, kombinasi antara ekspresi wajah, gerak tangan, dan gerak tubuh penting untuk diperhatikan karena dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi sebisa mungkin, latihan gerak tubuhmu dengan baik melalui dari gerak tangan, posisi tubuh yang tegak, serta pandangan mata yang terus melihat kepada audiens. Jangan sampai gerak tubuhmu hanya terhenti di suatu tempat. Begitu juga dengan pandangan matamu. Kuasai panggung sebaik mungkin supaya dapat membawa atmosfer yang bagus bagi audiens. Pada hakikatnya, kemampuan ini adalah kunci untuk membuka gerbang ke jenjang karir yang lebih luas lagi ke depannya. Baiklah, sekian pembahasan tentang korelasi public speaking dan komunikasi persuasif dalam meningkatkan karir. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.